Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya nak. Hari ini kita akan belajar tentang KD 3.16 dan 3.17 yaitu puisi. Indikator dari pembelajaran KD 3.16 yaitu menentukan suasana dan tema puisi. Sedangkan indikator dari KD 3.17 yaitu menganalisis diksi dalam puisi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dari KD 3.16 tentang materi puisi yaitu siswa mampu membacakan puisi di depan kelas atau dalam bentuk video, dan KD 3.17 mengenai puisi tujuannya siswa mampu menulis puisi. Kira-kira kalian udah paham belum sih apa itu puisi? Puisi merupakan karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis di mana di dalamnya ada irama, lirik, ritma, dan ritme pada setiap barisnya. Dikemas dalam bahasa yang imajinatif dan disusun dengan kata yang padat dan penuh makna. Nah, kira-kira sampai sini udah mulai paham belum sih? Jenis-jenis puisi ada dua. Yang pertama puisi lama dan puisi baru. Puisi lama sebuah puisi yang masih terikat oleh suatu aturan-aturan. Aturan puisi lama ini seperti jumlah kata yang terdapat dalam satu baris, jumlah barisnya terdapat dalam satu bait, persajakan atau rima, banyak suku kata pada setiap baris, dan irama. Sedangkan puisi baru merupakan sebuah puisi yang sudah tidak terikat oleh suatu aturan. Berbeda dengan puisi lama, puisi baru mempunyai sebuah bentuk yang lebih bebas dibandingkan dengan puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata ataupun rima. Jenis-jenis puisi lama ada 6, antara lain mantra. Mantra merupakan suatu ucapan-ucapan yang masih dianggap mempunyai suatu kekuatan gaib. Yang kedua pantun, ialah salah satu puisi lama yang memiliki ciri yang bersajak ABAB, pada tiap barisnya terdiri atas 8 hingga 12 suku kata. Pada dua baris awal pantun disebut dengan sampiran, dan pada dua baris berikutnya disebut dengan sebagai isi. Tiap bait berisi 4 baris. Yang ketiga yaitu karmina. Karmina merupakan salah satu jenis pantun yang kilat seperti sebuah pantun tetapi sangat pendek. Yang keempat gurindam merupakan salah satu jenis puisi yang terdiri dari tiap bait 2 baris yang bersajak AAA dan biasanya berisi sebuah nasihat. Yang kelima yaitu syair, merupakan salah satu jenis puisi yang bersumber dari sebuah negara Arab dan yang mempunyai ciri pada tiap bait 4 baris bersajak AA yang biasanya berisi sebuah nasihat atau sebuah cerita. Dan yang terakhir yaitu talibun, merupakan sebuah pantun genap yang tiap baitnya terdiri dari sebuah bilangan genap seperti 6, 8 ataupun 10 baris. Jenis-jenis puisi baru terdapat 15 jenis, antara lain balada. Balada merupakan salah satu jenis puisi baru. Balada merupakan sebuah puisi tentang cerita yang terdiri dari 3 bait dan masing-masing dengan 8 larik. Yang kedua himne. Himne merupakan salah satu jenis puisi yang digunakan sebagai sebuah pujaan untuk Tuhan, tanah air, atau seorang pahlawan. Yang ketiga ode, ialah salah satu jenis puisi yang berisikan tentang sebuah sanjungan bagi orang yang telah berjasa. Pada puisi ini nada serta gayanya sangat resmi, yang bernada sangat anggun dan membahas suatu yang mulia, mempunyai sifat penyanjung baik itu terhadap pribadi tertentu atau peristiwa umum. Yang keempat yaitu epigram, ialah salah satu jenis puisi yang mempunyai isi berupa tuntunan atau suatu ajaran hidup. Yang kelima romansa, merupakan salah satu jenis puisi yang berisikan tentang sebuah luapan perasaan penyair tentang sebuah cinta kasih. Dan yang berikutnya yaitu elegi, merupakan salah satu jenis puisi yang berisikan tentang sebuah kesedihan. Berbeda dengan satir, satir merupakan salah satu jenis puisi yang isinya berisikan tentang sebuah sindiran atau suatu kritikan. Dan berikutnya tentang disitikon. Disitikon merupakan salah satu jenis puisi yang pada tiap baitnya terdiri dari 2 baris.
Yang selanjutnya yaitu terzina, merupakan salah satu jenis puisi yang pada tiap baitnya terdapat dari 3 baris. Selanjutnya yaitu quatrain, merupakan salah satu jenis puisi yang terdapat tiap baitnya terdiri dari 3 baris. Yang berikutnya yaitu quatrain, merupakan salah satu jenis puisi di tiap baitnya terdiri dari 4 baris. Sedangkan queen, salah satu jenis puisi di tiap baitnya terdapat dari 5 baris. Sextet merupakan salah satu jenis puisi tiap baitnya terdiri dari 6 baris. Speptime merupakan salah satu jenis puisi dari setiap baitnya terdiri dari 7 baris. Berbeda dengan oktav atau stanza, merupakan salah satu jenis puisi baru yang mempunyai ciri pada tiap baitnya terdiri 8 baris. Ini merupakan double quatrain atau bisa disebut dengan puisi 8 seuntai. Dan yang terakhir yaitu soneta, merupakan salah satu jenis puisi yang baru, mempunyai ciri yaitu terdiri dari 14 baris yang terbagi menjadi 2. Pada 2 bait pertama masing-masing terdiri dari 4 baris, dan pada 2 bait kedua masing-masing 3 baris. Sampai sini kalian sudah paham ya apa perbedaannya puisi lama dengan puisi baru dan jenis-jenisnya apa saja. Selanjutnya, ini ada ciri-ciri yang mempermudah kalian untuk mengetahui apa sih puisi lama dengan puisi baru. Ciri-ciri puisi lama biasanya puisi rakyat dan tidak adanya nama si pengarang. Yang kedua, terikat aturan-aturan seperti dari jumlah baris pada setiap baitnya, sajak serta jumlah suku kata pada setiap barisnya. Yang ketiga, disampaikan dari mulut ke mulut dan bisa disebut dengan sastra lisan. Yang keempat, menggunakan bahasa majas atau suatu gaya bahasa tetap dan klise. Dan yang terakhir, biasanya berisikan tentang sebuah kerajaan fantastis serta istana sentris. Sedangkan ciri-ciri puisi baru, yang pertama dapat diketahui nama si pengarangnya. Puisi baru tidak terikat dengan berbagai aturan-aturan seperti rima, jumlah baris, dan suku kata. Pada puisi baru menggunakan majas yang dinamis atau berubah-ubah. Yang terakhir berisikan tentang sebuah kehidupan. Jadi kalian sudah paham ya perbedaan dari ciri-ciri puisi lama dengan puisi baru. Jadi memudahkan kalian untuk membedakan mana sih puisi lama, mana sih puisi baru. Nah, masuk lagi kita ke materi tentang musikalisasi puisi, merupakan kolaborasi apresiasi puisi yang dilakukan dengan pembacaan dan pengubahan syair dengan melibatkan berbagai unsur seni seperti irama, bunyi musik, juga unsur gerak yaitu tari. Jenis musikalisasi puisi ada 3. Yang pertama, musikalisasi puisi lagu, model puisi yang terfokus pada pengubahan puisi menjadi syair lagu yang memiliki nada diatonis dan diaransemen dan dikombinasikan melalui kegiatan iringan musik. Yang kedua, musikalisasi puisi iringan, model puisi yang terfokus pada iringan permainan alat-alat musik. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu musikalisasi puisi total, model musikalisasi yang berubah total menjadi sebuah lagu dengan mengkontrenkan puisi dalam bentuk musik seutuhnya. Nah, unsur-unsur apa aja sih yang membangun puisi? Yang pertama, diksi, pemilihan kata oleh seorang penyair untuk mendapatkan efek yang sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, majas, pemakaian bahasa dengan cara melukiskan suatu dengan konotasi khusus sehingga arti sebuah kata bisa mempunyai banyak makna. Yang ketiga yaitu tipografi, bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris, batas tepi kertas kanan, kiri, atas, bawah, jenis huruf yang digunakan. Unsur ini berpengaruh pada pemaknaan dari isi puisi itu sendiri. Yang keempat yaitu kata konkret, susunan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Kata konkret seperti permata senja menggambarkan pantai atau tempat yang sesuai dengan datangnya senja. Yang kelima, imaji atau citraan, pemberi gambaran kepada para pendengar pembaca agar seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan atau mengalami hal-hal yang terkandung dalam puisi.
Citraan mempunyai 6 macam, diantaranya citraan penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, perabaan, dan pergerakan. Yang terakhir yaitu rima atau irama, persamaan bunyi dalam penyampaian puisi. Dari awal hingga akhir puisi, beberapa bentuk rima diantaranya onomatope, tiruan bunyi, misalnya prang yang mengungkapkan sesuatu yang pecah. Kedua, bentuk intern pola bunyi, yaitu aliterasi, asonasi, persamaan akhir, persamaan awal, sajak berselang, sajak berparuh, sajak penuh, repetisi, dan sebagainya. Yang ketiga, pengulangan kata, yaitu penentu tinggi rendah, panjang pendek, keras lemah suatu bunyi. Dengan struktur batin puisi terdiri dari 4, yaitu tema yang merupakan makna tersirat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengar. Yang kedua, rasa atau feeling, sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Yang ketiga, amanat, pesan yang disampaikan penulis pada para audiensnya. Yang keempat yaitu nada, sikap penyair terhadap audiens yang berkaitan dengan makna dan rasa. Dari nada yang terdengar, audiens dapat menyimpulkan sikap penulis sedang mendikte, menggurui, memandang rendah, atau sikap lainnya. Berikut merupakan contoh puisi dari W.S. Rendra yang berjudul Sajak Matahari. Dapat kalian baca. Setelah kalian baca puisi tersebut, kira-kira apa sih yang kalian rasakan dari isi puisi yang dibawakan oleh W.S. Rendra? Kira-kira apa makna yang menjadi pesan dari W.S. Rendra? Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.